Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah alternatif jawaban untuk SMP ya, yang Selasa tanggal 14 bulan 7 ya, penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita akan langsung saja ya, ini kompetensinya adalah menyebutkan penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini hanya ada satu pertanyaan. Ya, tahukah kalian kalau zaman dahulu orang Mesir menggunakan matematika untuk membangun piramida? Sekarang pun dalam kehidupan sehari-hari, konsep matematika diterapkan di sekitar kita seperti rumah yang kita tinggali, film animasi yang kita tonton, dan juga es krim yang kita makan. Ya, seperti apakah konsep-konsep matematika ini? Yuk dengarkan tayangan berikut. Ya, jadi banyak sekali konsep matematika digunakan. Sebutkan minimal 6 penerapan konsep matematika yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, minimal 6. Ya, kita sebutkan lebih dari itu tidak apa-apa. Ya, yang pertama misalnya, yang paling mudah kita temui adalah dalam perdagangan. Perdagangan. Nomor 1 gitu aja ya, perdagangan. Konsep matematika yang paling banyak diterapkan dalam perdagangan tentu saja adalah aritmatika. Ya, aritmatika ini intinya ya, aritmatika. Aritmatika ini di situ ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, ada operasi pembagian, ada operasi perkalian, ya. Nah, ini banyak sekali, termasuk pecahan ya, aritmatika di dalamnya. Jadi untuk contohnya ya, perdagangan contohnya adalah menghitung diskon, kemudian menghitung pajak ya, perdagangan menghitung laba penjualan, laba atau rugi ya. Ini semuanya dihitung dengan aritmatika ya, materinya adalah aritmatika ya. Kemudian di perdagangan juga ada grafik materi yang statistik ya, statistik dari kayak rata-rata dari penjualan, misalnya rata-rata penjualan. Kemudian ini kan statistik ya, terus kemudian grafik penjualan dan lain-lain ya. Jadi paling banyak digunakan adalah aritmatika dan statistik dalam hal perdagangan. Yang lain misalnya kita punya pertanian, misalnya pertanian ya, matematikanya banyak juga ya. Pertanian ini aritmatika banyak dipakai juga ya, aritmatika yang paling banyak dipakai ya. Menghitung penggunaan pupuk ya, menghitung penggunaan pupuk ya. Terus pola tanam ini diajari di matematika juga ya, deret dan pola ya, pola bilangan. Ya, ini dipakai untuk misalnya selain aritmatika, pola bilangan. Ini aritmatika bukan hanya menghitung pupuk ya. Ya, menghitung pupuk, menjual panen ya, menghitung hasil panen, menghitung hasil panen, menghitung penjualan hasil. Nah, dianggap saja penjualan panen gitu aja ya. Terus di situ ada pola bilangan untuk menghitung pola tanam ya, jaraknya seperti apa, banyak ternyata ya. Terus ilmu perbandingan atau rasio bisa untuk ini perbandingan pupuk, pemupukan juga ini menggunakan perbandingan ya. Jadi banyak ternyata ya yang dipakai untuk dunia pertanian. Sudah 2 ya. Yang ketiga, contoh lain
Apa misalnya ada ini navigasi misalnya. Navigasi itu navigasi itu adalah untuk menentukan posisi misalnya ya. Navigasi ini biasanya dipakai dalam transportasi ya, transportasi baik itu mau darat ya, darat, apalagi laut dan udara. Yang kita butuhkan contohnya adalah geometri ini apa? Kayak posisi koordinat, ya, koordinat. Ya. Terus ini banyak untuk ini menentukan koordinat dari suatu kendaraan tertentu. Ya, salah satu aplikasinya adalah penggunaan GPS. Penggunaan GPS. Terus materi lain yang digunakan menghitung stok bahan bakar atau pemakaian bahan bakar. Cukup enggak untuk pulang pergi? Ya, ini perlu juga ya ini lebih ke transportasi sih ya, bukan navigasinya. Navigasinya lebih ke sini. Menghitung penggunaan bahan bakar itu mungkin lebih ke transportasinya. Saya kasih kriteria lain aja, transportasi. Navigasi itu menentukan arah saja. Kalau yang keempat yang lebih ini adalah transportasi. Ya, menghitung pemakaian bahan bakar. Ini juga aritmatika ini. Ya, ini masuk kategori aritmatika. Ya. Di navigasi juga kepakai aritmatika ya, ada koordinat aritmatika. Ya, di sini aritmatika selalu kepakai. Ya, menghitung pemakaian bahan bakar, memperkirakan kecepatan dari kendaraan sampainya kalau ingin sampai jam sekian kecepatannya harus berapa ya. Transportasi tentu saja dengan penjualan tiket ya, tiket. Jadi untung rugi dari perjalanan ini semuanya matematika. Ya. Kemudian yang kelima mungkin apalagi seni juga. Seni di situ akan misalnya seni apa ya? Membuat seni lukis ya, dibutuhkan konsep lingkaran. Bangun ruang sisi datar. Ya, seni bangun ruang sisi datar. Pasti ya. Seni itu pun ada seni rupa 3 dimensi juga, bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung, bangun ruang atau bangun datar ya. Bangun ruang atau bangun datar gitu aja. Mau sisi datar, mau bangun ruang dan bangun datar. Bangun datar dan ruang. Ya, untuk membuat contohnya lingkaran, segitiga. Ya, ini penting dalam hal seni untuk mendesain vas misalnya, mendesain silinder, banyak yang kita gunakan ilmu-ilmu yang sangat matematis ya. Bahkan di bidang musik, seni musik ya itu sangat matematis ya, seni musik. Kita menyatakan not itu nada tinggi, nada rendah itu semua secara matematis juga dengan angka. Terus kita mau mendesain gitar, kita melibatkan fisika yang di situ juga akan banyak sekali matematikanya. Jadi seni termasuk yang sangat membutuhkan matematika. Kemudian politik dan pemerintahan butuh. Yang paling sering dibutuhkan ini adalah aritmatika jelas. Matematika. Terus kemudian statistik ya. Banyak untuk quick count. Terus memutuskan keputusan-keputusan politik atau memutuskan elektabilitas, menghitung elektabilitas.
Kita sering dengar, wah ini tokoh ini elektabilitasnya semakin naik sekarang. Nah, menghitung semuanya ini dengan statistik, ya, statistik. Kemudian saya tambahkan lagi, sudah sampai 6 ini, ya enggak apa-apa. Industri, wah ini semuanya ini telekomunikasi pasti ada kalkulus, aljabar, semuanya kepake ini, ya, mau aritmatika, mendesain agar segala sesuatu dilakukan dengan efektif dan seefisien mungkin, ya, program linier, terus macam-macam, ya, eksponensial. Saya tambahkan satu lagi, militer, ya, misalnya ini tank, ya, tank, ya, ini rodanya, ingin menembak sasaran, sasarannya di sini, padahal tembakannya ini membentuk kurva seperti ini, bisa dihitung, ini sudut elevasinya harus berapa derajat, bisa dihitung, ya. Kecepatan pelurunya berapa, kecepatan peluru berapa, ya, itu nanti dengan gravitasinya berapa, ya, jadi ini sudutnya berapa untuk mencapai jarak ini. Belum lagi ditentukan angin juga, ya. Jadi matematika sangat berpengaruh, ya. Peluru yang tinggal satu butir ini jangan sampai nggak kena sasaran. Ini sasarannya misalnya di sini, tembak del kena sini, ya sudah, sudah ketahuan posisinya di mana, ya. Pelurunya habis lagi, ya, seperti itu. Jadi ini sangat membutuhkan. Atau dalam misi penyelamatan, misalnya rescue mission, ini pesawat, ya, ini ya bidang militer juga. Di sini ada pulau terpencil, ya, ada orang, ya, terdampar, pingin dikasih, bisa diselamatkannya besok, kamu tak kasih makan dulu. Memperkirakan agar makanan ini tepat jatuh di sini, wah ini perlu matematika, ya. Jangan sampai makanan jatuhnya ditaruh di atas, ambil ini makanannya, begitu dijatuhkan jatuhnya di sini, wah padahal di sini ada ikan hiu. Gimana dia mau ngambil, ya, dimakan sama ikan hiu, nggak jadi diselamatkan, nah, gitu. Nah, jadi sangat dibutuhkan, ya, di semua bidang kehidupan matematika itu. Oke. Kita akan ketemu lagi di pembahasan yang lain. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.